Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yudhistira Nasuda, mahasiswa S1 Teknik Elektro Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang catu daya terregulasi. Dari dasar teorinya, catu daya itu memiliki fungsi untuk mengubah sumber AC ke sumber DC. Nah, secara umum, rangkaian catu daya itu terdiri dari transformator, dioda, resistor, dan kapasitor. Ada juga rangkaian catu daya yang ditambahkan dengan IC regulator dan transistor. Nah, ini adalah gambar dari catu daya yang dijual di pasaran. Nah, yang pertama itu rangkaian catu daya sederhana. Nah, yang rangkaian atas itu hanya terdiri dari trafo, jembatan dioda, kapasitor, dan resistor. Sedangkan rangkaian catu daya yang terregulasi itu ada IC 7805. Nah, IC ini membuat rangkaian ini mengeluarkan output sebesar 5 volt positif. Nah, kemudian lanjut ke catu daya terregulasi. Bedanya catu daya biasa dengan catu daya terregulasi itu, catu daya terregulasi itu memiliki cara kerja mengurangi ripple atau gangguan sinyal pada arus DC. Jadi, arus DC yang dihasilkan itu lebih halus, stabil, dan ideal. Nah, kalau catu daya biasa kan hasil dari outputnya banyak gangguannya, banyak sinyal ripple-nya. Nah, kalau yang sudah terregulasi dibantu dengan IC regulator, maka gelombang output atau frekuensi outputnya itu stabil, lebih halus dan ideal. Nah, di sini ripple itu adalah gangguan sinyal. Nah, ripple itu bisa dihitung dengan membagi tegangan RMS dengan tegangan DC dikalikan 100%. Nah, karena ada ripple, maka dibutuhkan rangkaian filtering menggunakan kapasitor. Untuk memilih nilai kapasitornya, digunakan rumus kapasitor sama dengan arus beban yang diinginkan dikalikan dengan periode dibagi dengan ripple. Nah, untuk nilai I-nya sendiri atau nilai arusnya, itu nilai arus awalnya itu yang kita inginkan. Misalkan kita ingin nilai arus 1 ampere, ya maka di situ nilai I-nya itu 1. Dan nilai periodenya itu, karena di Indonesia itu nilai arus AC-nya itu 220 volt 50 Hz, maka kalau pakai rangkaiannya itu setengah gelombang atau 1 dioda saja, maka nilai T-nya itu 1/F atau 1/50. Nah, kalau yang dipakai rangkaiannya itu gelombang penuh, misalkan 2 dioda atau jembatan, itu pakai rumus 1/2F atau 1/100 untuk nilai periodenya. Nanti dapat diketahui nilai kapasitor yang dibutuhkan untuk rangkaian tersebut. Nah, selain menggunakan rangkaian filter kapasitor, filtering untuk catu daya terregulasi itu bisa menggunakan IC regulator. Umumnya IC regulator yang digunakan itu IC 78 sekian-sekian dan IC 79 sekian-sekian. Ada pula IC LM317, ada pula IC L200. Nah, untuk IC LM317 dan L200 itu IC yang bisa di-adjustable outputnya. Sedangkan IC 78 sekian-sekian dan IC 79 sekian-sekian itu outputnya tidak bisa di-adjustable.
Nah, IC78 ini merupakan IC yang membuat outputnya itu bernilai positif. Dan IC79 output tegangannya bernilai negatif. Nah, karena IC ini tidak adjustable atau tidak dapat divariasi outputnya, maka untuk mengganti nilai tegangan yang sesuai kita inginkan, kita harus mengganti IC-nya. Misalkan kita ingin menggunakan IC 7805. Nah, nilai tegangannya itu ialah 2 angka di belakang kode IC-nya. Kalau 7805, maka IC-nya itu hasil outputnya sebesar 5 volt positif. Kalau 78012 itu 12 volt positif. Nah, untuk IC79 sama seperti IC7805, nilai tegangannya itu berada di 2 kode belakang IC-nya tersebut. Misalkan 7808, itu nanti nilai IC-nya, nilai outputnya itu sebesar min 8 volt. Nah, untuk IC78 sekian-sekian itu hanya memiliki 3 pin. IC78, IC79, dan LM317 itu 3 pin. Sedangkan L200 itu memiliki 5 pin. Nah, ini masuk ke rangkaian satu daya. Ini sesuai datasheet ya. Karena saya menggunakan LM317AH untuk IC regulatornya, maka ini ada gambar yang diambil dari datasheetnya. Saya buka datasheetnya. Ini adalah datasheet dari LM31A dari Texas Instruments. Nah, ini gambar yang saya inputkan di PowerPoint atau presentasi saya. Kita masuk ke presentasi kembali. Nah, di sini IC ini bisa divariasikan tegangannya dari 1,2 volt sampai 25 volt dengan syarat V-in-nya atau V-input DC-nya itu lebih besar sama dengan 28 volt. Nah, ini rangkaian yang saya buat. Rangkaian yang saya buat ini outputnya maksimal sebesar 25 volt dan inputnya sebesar 29 volt. Untuk memperjelasnya, kita buka di multisimnya. Nah, ada perbedaan penggunaan kapasitor. Di rangkaian saya, kapasitor saya C1-nya itu sebesar 22.200 mikrovolt dan kapasitor kedua saya itu sebesar 1 mikrovolt. Dan resistor yang saya gunakan itu sesuai dengan datasheet. Tetapi terjadi penambahan resistor dan LED di sini. Nah, resistor dan LED di sini itu berfungsi untuk indikator rangkaian ini telah aktif. Nah, di sini saya menggunakan trafo non CT dengan perbandingan 10:1. 10 perbandingannya itu 10 lilitan primer dan 1 lilitan sekunder. Nah, sesuai dengan arus AC yang kita gunakan itu 220 volt dan 50 Hz. Kita run program ini. Nah, di sini perbedaan penggunaan kapasitor dari C1 dan C2 dengan datasheet dikarenakan saya menginginkan hasil tegangan yang cepat stabil. Karena arus di sini sangatlah kecil. Jadi biar tegangan ini stabil, maka
tegangan outputnya stabil, maka nilai C1-nya ini diperkecil. Nah, ini untuk keadaan potensiometernya sebesar 100% atau 5k volt. Nah, kalau kita kurangi sebesar 20%, terjadi penurunan sekitar 4 volt atau 5 volt setiap 20% penurunan. Nah, ini di 60% kita dapat hasil 15,8 volt. Di 40% ada sekitar 10 volt. Di 20% dapat 5,28 volt. Nah, paling kecil itu ada di sekitar 5%. Itu 1,32 volt. Lebih kecil dari itu, maka nilainya mendekati 0. Di sini nilainya 2,64 mikrovolt. Ini sangat kecil sekali karena untuk dari datasheetnya tadi itu IC ini menghasilkan output sebesar 1,2 volt sampai 25 volt. Sepertinya sudah cukup presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.